Shalom, salam terobos melesat menembus batas. Tuhan Yesus mengasihi kamu semua dan saudara-saudara semua. Pada saat ini saya mau membahas salah satu ayat yang perlu kita renungkan bersama, yaitu dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat saudara-saudara semua dan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayatnya bunyinya begini, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini hanya salah satu ayat saja yang saya baca, tapi sebenarnya menggambarkan isi hati Bapa kita bagi kita. Dia sangat rindu untuk dicintai dan dikasihi. Tapi yang sebenarnya, yang kenyataannya, kita tidak mencintai dia. Coba kita merenungkan satu persatu apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apakah itu menggambarkan kita mengasihi dia? Kita lakukan untuk Tuhan semua apapun yang itu kita lakukan. Apakah kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan Yesus, atau sebenarnya kita tidak cinta? Karena ayat ini dibilang begini, jikalau kamu mengasihi aku. Jikalau ini artinya begini, ayat ini menggambarkan bahwa dia berharap kita mencintai dia. Sebenarnya dia percaya kita bisa mencintai dia setelah dia mati dengan cara begitu menderita dan sengsara. Sebelum dia disalib, sampai dia disalib, dia mati dengan cara amat mengerikan. Coba teman-teman merenungkan bagaimana seorang pencipta mau turun dan menunjukkan cintanya terhadap ciptaannya dengan cinta yang model begitu, sampai mati disengsara di atas kayu salib itu. Dia sengsara di atas kayu salib. Dia sengsara sebelum disalibkan juga, dicambuk sampai berdarah-darah untuk kamu dan saya. Tapi ayat ini di sini menulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bahasa kasarnya kalau orang Kupang bilang, kalau lu cinta beta, lu akan ikut apa yang beta mau. Mungkin saudara-saudara di sini terlahir Katolik, terlahir Kristen sejak kecil, tapi sebenarnya tidak ada hubungan relationship yang penuh dengan cinta yang bergelora antara dia dan pencipta Yesus Kristus Tuhan kita. Atau mungkin teman sudah sambut baru, atau sudah sidi, atau sudah baptis, berjanji depan Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, tapi setelah berjanji dengan Tuhan malah banyak dosa yang kita lakukan. Saya pernah mengalami hal demikian. Dan teman-teman semua, kita selama tinggal dalam daging tetap berjuang untuk mematikan keinginan daging, mata keangkuhan hidup. Kita harus berkemenangan dalam hal itu, sehingga Bapa leluasa bekerja dalam hidup kita. Tapi ayat ini saya mau bahas begini. Ini ada satu rahasia, perasaan yang amat begitu dalam, rindu. Dia sangat amat rindu untuk dicintai oleh ciptaannya, yaitu kamu dan saya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Tapi apa? Setelah dia mati, dia bangkit, dia terangkat sampai dia diangkat kembali, dan dia kembali ke tahtanya yang kudus. Tidak banyak manusia yang mencintai dia, bisa dihitung jari di seluruh dunia. Bahkan kita yang kelihatannya pelayanan, kita yang kelihatannya rajin pelayanan, rajin vokal grup, rajin melayani di gereja, sekolah minggu, mungkin kita pendeta atau kita guru sekolah minggu, kelihatannya kita melayani dan berbicara firman Tuhan yang belum tentu kita sudah lakukan. Kalau memang kita sudah lakukan, berarti kita mengasihi dia. Tapi ada ayat yang mengatakan begini, kalau hidupmu tidak lebih taat daripada para imam dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ada ayat yang mengatakan demikian. Artinya Bapa menuntut kita hidup itu sangat perfect di depan Bapa. Apa sih standar Bapa kalau kita tidak merenungkan sabdanya siang dan malam? Kita tidak dekat dengan dia, akrab, bergaul karib, seperti nabi-nabi, contoh nabi-nabi dalam Alkitab. Daud, dia begitu akrab dan karib dengan Bapa. Nabi Elia, banyak nabi-nabi yang tidak perlu saya sebutkan.
kalau Daud dia pun jatuh. Adakah orang yang lebih berdosa daripada Daud? Seringkali ada banyak orang bilang begini, aduh pendosa terlalu banyak, dosa saya terlalu banyak, beta sonde layak lagi. Inilah yang kebodohan terbesar yang iblis pakai untuk menipu kamu untuk datang kembali kepada Bapa. Ada banyak anak Tuhan yang merasa terlalu amat berdosa dan bersalah, sedangkan Daud melakukan kesalahan yaitu satu, selingkuh, jatuh cinta, berzina dan istri orang. Kedua, pembunuhan berencana, bunuh suami dari Betsheba yaitu Uria, lalu dia selingkuh dan bunuh suami orang. Mana lebih berdosa? Dua dosa yang dilakukan. Tapi kamu terlalu merasa berdosa lebih berdosa. Tapi Raja Daud setelah melakukan kesalahan, Raja Daud berkabung dan menerima kenyataan hukuman Tuhan, anak itu mati. Jadi begini, meskipun kita melakukan kesalahan, kita harus tetap berjuang untuk mencintai dan mengasihi dia. Karena apa? Bapa sudah terlebih dahulu berjuang untuk membuktikan cintanya bagi kita dengan cara mati dan sengsara demikian. Orang kalau cinta pasti ada wujud dari cinta yang harus dia tunjukkan, yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Sama seperti kamu bilang kamu mencintai istrimu, mengasihi suamimu, atau mengasihi pacarmu. Kalau masa pacaran orang bilang dia mengasihi, dia bisa beli kado yang mahal, dia berjuang habis-habisan, mesti tipu orang tua untuk mendapatkan uang membeli kado, meskipun itu bukan uang dia tapi uang dari orang tuanya. Dia memberikan kado bagi pacarnya, mau belikan emas belikan boneka, ajak dia jalan-jalan. Kalau pacar buat kesalahan, dia tanya, kenapa kau tidak balas pesanku? Kenapa lu sonde balas pesan? Beta SMS, beta WA, beta telepon, lu sonde angkat. Dia akan bertanya demikian. Saking cintanya, misalnya saking cintanya perempuan ini sama cowoknya tidak balas, dia mengemis cinta. Demi cinta dia bisa berjuang untuk bertemu dengan pacarnya, walau pacarnya itu tidak mau berjumpa dengan dia. Kan pernah alami, banyak orang pernah mengalami cinta bayangan atau cinta bertepuk sebelah tangan. Dia menyukai seorang yang tidak dicintai. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita yang menciptakan kita, dia rindu untuk dicintai, dan dia menunjukkan cinta terbaiknya dengan cara demikian, yaitu mati. Jadi dia hadir untuk mati, membuktikan cintanya, mati dan bangkit dengan cara yang begitu sengsara. Itulah sebenarnya cinta terbesar, itu pengorbanan, yaitu cinta bisa dibuktikan lewat penderitaan dan kesengsaraan. Jadi Bapa kita, pencipta kita, sudah lebih dahulu membuktikan cintanya bagi kita. Hanya dari ayat ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, ini Bapa bilang begini, hai anakku, kamu yang membaca dan mendengar pesan saya hari ini, Tuhan bertanya, jikalau lu cinta beta, lu akan ikut yang mau, lu akan doa pagi, lu akan bangun pagi-pagi benar membaca ayat-ayat firmanku dalam Alkitab, dan kau merenungkan perkataanku yang penuh cinta dan kasih, kisah-kisahku yang begitu luar biasa. Sebelum bumi ini ada, sampai bumi ini akan tiada, kisahku penuh cinta. Maukah kau mengikuti aku dan menuruti segala perintahku? Tapi faktanya, banyak kita yang terlahir memang Kristen, Katolik, tiap minggu gereja, atau bahkan tidak pernah gereja sama sekali. Apakah itu bukti cinta? Apakah bukti cinta hanya dengan rajin gereja dan rajin pelayanan, sedangkan kita munafik dan berdoa juga tidak? Melayani Tuhan tapi tidak pernah berdoa, melayani Tuhan tapi tidak pernah mau merenungkan sabdanya siang dan malam, tidak pernah mau diajar, ditegur pemimpin, tersinggung, ataukah ditegur orang tua malah ngelunjak, atau kamu anak paling kurang ajar di dalam rumah, atau kamu murid yang paling kurang ajar di sekolah, atau kamu guru paling kurang ajar, atau kamu di kantor suka korupsi, tipu-tipu, tanda tangan tipu-tipu, atau kamu munafik dengan anak-anak rohani,
caranya luar biasa. Sebenarnya kamu tidak cinta Bapa karena Bapa menuntut kesempurnaan. Bayangkan ada ayat yang bilang begini. Coba renungkan ayat ini. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada anak manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Coba berpikir secara logika. Unta saja besar. Sebesar apa dia, bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam lubang jarum? Dan Bapak bilang, manusia apalagi. Artinya begini, masuk surga itu tidak mudah bagi kita semua. Jadi Tuhan menuntut kesempurnaan daripada kita. Makanya ada ayat yang bilang, persembahkanlah tubuhmu. Roma 11 ayatnya yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan bagi Allah. Yang hidup, ingat, yang hidup berarti tidak mati. Kalau mati berarti bangkai yang kau persembahkan, seperti Kain yang hatinya busuk. Jadi orang yang hatinya busuk, tidak murni, menduakan cinta lah, cinta ini, cinta itu, katanya cinta A, cinta B, sudah punya pacar masih cinta yang lain, cinta mantan, atau mengasihi orang yang bukan pacarnya, fans, artis dan sebagainya. Itu sama dengan persinahan. Kamu terlalu menyibukkan dirimu dengan hal-hal dunia yang membuat kamu lupa untuk mencintai Tuhan yang sebenarnya. Terlalu banyak pelayanan sampai lupa berdoa dan merenungkan sabdanya siang dan malam. Bayangkan, Bapa kasih ayat ini bagi kita semua, jikalau kamu mengasihi aku. Berarti ada orang yang kelihatannya cinta tapi sebenarnya tidak cinta. Sama seperti manusia, kelihatannya cinta pacarnya. Saya pernah layani satu orang, dia berikan kado pada pacarnya, pacar yang berbeda tapi hadiah yang sama. Dua pacar, hadiah yang sama. Dia PDKT 2 orang sekalian. Dua-duanya nggak tahu, tapi saya tahu. Dari cerita ini saja kita sudah bisa tahu bahwa bagaimana seandainya jika dua-duanya mengetahuinya. Kalau yang menduakan cinta, bagaimana kalau Anda yang diduakan? Anda pasti sakit hati. Dan bagaimana kalau kau menduakan cintanya Bapa? Bapa menuntutmu mengasihi dia 100%, tapi cintamu sudah terbagi-bagi. Cinta main game, cinta pacar, cinta artis, atau cinta mantan. Sudah menikah namun masih rindu mantan, barang mantan masih kau simpan. Itu sama dengan kau membuang cintanya Bapa, melakukan kesia-siaan, sehingga kamu tidak bisa mencintai Tuhan dengan maksimal. Kalau kamu sudah tidak mencintai Tuhan dengan maksimal, berdoa itu malas, membaca firman Tuhan itu malas, mendengar firman Tuhan di gereja juga sekedar ke gereja, bahagia sesaat, pulang katanya dijamah Tuhan di gereja. Setelah pulang hidupmu sama seperti kamu tidak pernah ke gereja, sama saja dengan ateis di luar sana. Artinya percuma kamu membaca Alkitab, ke gereja, tapi kamu tidak melakukannya. Makanya berbahagialah orang yang melakukan sabdanya itu siang dan malam. Kata Mazmur 1, kalau kamu tidak membaca dan merenungkan dan melakukan sabdanya siang dan malam, kamu sama seperti ayat yang mengatakan kamu seperti orang yang lagi melihat cermin, setelah itu lupa kembali wajahnya. Jadi Bapa tuntut kamu melakukannya dengan kemurnian hati. Jangan sampai kita melayani Tuhan sampai akhir kelihatannya kita melayani, tapi sebenarnya kita lagi menyakiti hati Tuhan. Dan ayat itu berlaku sama kita. Bukan orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan Bapakku, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa yang bagaimana? Coba kalian merenungkan baik-baik. Salah satu kehendak Bapa, coba kita baca dari Roma 12 ayat yang pertama itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan bagi Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh yang hidup, tidak mati, mati rohaninya, yang kudus bukan kudis. Hatinya benci sini benci sana, hatinya suka selingkuh, menginginkan pasangan orang lain, menginginkan pacar orang lain, atau sudah menikah lama tapi sebenarnya masih menyimpan dendam terhadap suami dan istri, atau menyimpan dendam terhadap saudara kandungmu sampai mati, atau menyimpan dendam terhadap teman lama atau mantan yang pernah merusak dirimu. Lepaskanlah semua itu, karena Bapa menuntut kesempurnaan dari hati kita.
kita boleh melayani, tertawa, sukacita, haleluya di gereja, air mata kita tumpah, menyembah, tapi sebenarnya kita menipu banyak orang. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu, karena Tuhan menilai hati kita. Makanya dia bilang, jikalau kau mengasihi aku. Makanya kelihatannya mungkin kita berdoa di gereja, mengangkat tangan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu, mengasihimu. Kau menyanyi lagu, Bapa engkau sungguh baik. Ya Bapa, aku mencintaimu, tapi engkau tidak pernah cinta dia. Kau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus saja yang baik, kau yang tidak baik, kamu dan saya kadang. Ayo kita berjuang bersama. Maka kenapa di awal saya katakan mari melesat, terobos, melesat, menembus batas. Karena sebenarnya ayat itu mengatakan bahwa begini, ayat yang bunyinya begini, roh memang penurut, daging lemah. Karena daging sudah lemah, roh dan jiwa harus bersatu padu mengalahkan daging. Supaya kita jangan menuruti keinginan daging kita. Kita juga butuh teman-teman yang suka menopang kita dalam Tuhan. Jangan sok kuat, jangan sok hebat. Kita butuh tim. Kalau kamu rajin berdoa tapi pergaulanmu hanya dengan game, ya game itu akan mempengaruhi diri kamu. Kamu rajin berdoa tapi kesibukan kamu dan pekerjaan, kesibukan kamu melayani saja bisa mematikan dia. Melayani Tuhan, kelihatannya kamu tiap hari khotbah, kamu menyanyi lagu rohani, tiap minggu kamu ngisi pujian di gereja, bahkan kamu menjadi pelayan altar, ketua pemuda, kamu menjadi pendeta, tapi hubungan pribadimu dengan Tuhan tidak ada, bahkan tidak pernah berdoa sama sekali, tidak pernah punya hubungan pribadi berbicara dengan Tuhan. Dan kau menganggap Tuhan di perjanjian lama sana, di zaman dulu ya nabi-nabi bisa bicara dengan dia. No, Bapak itu romantis, bisa kamu jumpai dia. Jika kamu percaya dia ada saat ini, dia berbicara dengan kamu. Saya mau katakan sekali lagi, ayat ini hanya mau bilang sama kamu, saudara-saudara, teman-teman semua, bapak, ibu, om, tante, Tuhan Yesus terlalu rindu kau berdoa, ngobrol sama dia tiap malam, tiap pagi, tiap detik, di tempat kerja, pada saat cuci piring, cuci pakaian, masak. Rindu Tuhan gak? Sehingga di rumah itu ada cinta dan damai sejahtera. Jika orang terlalu banyak dekat sama Tuhan, dia bicara sama Tuhan, pasti dia berubah. Pasti dia berubah. Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, berubah total jadi Paulus. Sebelumnya bunuh orang Kristen, penjarakan orang Kristen, jadi penyelamat. Saya bertanya, kalau kamu rajin gereja, rajin pelayanan, dan tidak ada perubahan karakter dalam hidup dan perubahan pola pikir dalam hidup, karena ayat firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Ada akal, ada budi. Jangan ada akal saja seperti hewan, tapi tidak ada budi. Bisa memikirkan mana yang baik, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi berjuang untuk mencintai Tuhan sampai dikatakan kamu layak dicintai Bapa, kamu layak dibanggakan oleh Tuhan pencipta kita dan dicintai Bapa. Bapa sudah terlebih dahulu mencintai kita. Karena itu kita harus berjuang sampai kita itu menjadi anak kebanggaan Bapa, yang Bapa bangga, sayang dan cinta sama dia. Bapa sudah tunjukkan dengan cara mati, cintanya terlalu besar dan cara mati demikian. Kita juga harus memberikan yang sama. Makanya ayat ini bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan roh yang mati. Roh yang mati itu bagaimana? Tidak ada lagi doa pribadi. Kasih makan roh kamu dengan firman Tuhan yang buat kamu terus berubah, memperbarui pola pikir dan karakter, sehingga semua ikatan dan belenggu itu terlepas dari kita oleh kebenaran itu, oleh pengertian itu. Bagaimana kita memiliki pengertian kalau tidak pernah berdoa? Hanya ngomong firman Tuhan, copy paste dari hamba-hamba Tuhan lain. Kita boleh dan kita wajib diajar, tapi jangan sampai kita hanya mendengar, tapi kita tidak pernah menghidupi dan mengalami apa yang kita dengar dan pelajari. Katanya Yesus menyembuhkan, tapi kamu tidak pernah alami mujizat daripada Yesus Kristus Tuhan. Kamu hanya dengar hamba Tuhan ini melayani orang sembuh, tapi kamu tidak pernah menyembuhkan orang dalam Yesus. Misalnya, kamu harus mengalami sendiri Tuhan itu bagaimana. Itu hubungan pribadi saudara. Itu bukan kata doktrin pendeta, tapi
terjadi seperti apa yang kau percayai. Makanya ayat ini bilang, jikalau kau mengasihi aku, kan ayatnya di Yohanes 6:14 ini, ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Saya baca ayat ini saya menangis, saudara, karena sebenarnya Bapa kita itu terlalu menyimpan perasaannya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan antara kamu dan pencipta. Tiap hari lu sibuk dari pagi sampai malam, bangun pagi HP, bangun pagi status WA, ngomong orang, bangun pagi posting yang rohani-rohani, tapi kamu tidak pernah berjumpa dan ngobrol sama dia. Pasti ada yang bertanya, apakah saya juga ngobrol? Itu urusan saya dengan Bapak saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dari kecil sudah ngobrol sama Bapak? Itu yang saya tanyakan. Saudara harus mengalami Tuhan dari kecil, bukan karena Bapak dan Mama Katolik, Bapak dan Mama Protestan terus sudah ngomong sama Bapak, Tuhan Yesus kita, pencipta kita. Oh, begitu manisnya dia saat bicara, menegur kita. Itu mau dengar firman Tuhan saja pasti tersentuh. Seperti orang saling jatuh cinta. Hanya SMS kosong dari pacarnya, pertama kali jatuh cinta, orang itu yang dia sukai, bahagianya minta ampun. Atau dapat surat pertama bagi orang-orang yang mengalami cinta pakai surat-suratan, atau WhatsAppan, atau teleponan. Pertama kalinya pasti bahagia, hanya SMS halo, hai, itu dia mau terbang. Bagaimana dengan Bapakmu, Tuhan Yesus kita? Dia sudah kirim banyak utusan hamba Tuhan. Bila aku mengasihi engkau, bertobat dari itu pesta pora, mabuk, sembarang, tapi tidak pernah respon. Dia yang sekedar lahir Kristen, tapi dugemnya jalan lancar, mabuknya jalan lancar, maki orang jalan lancar, maki menjadi makanannya, bukan kata-kata yang penuh berkat. Benci orang jalan lancar, benci tetangga, tapi berdoa bilang, Tuhan Yesus kasihi aku, tapi benci orang jalan lancar. Mau sakit apapun kita, sekalipun kita disakiti, harus berjuang untuk mengasihi orang itu. Kalau mau tahu kamu berkemenangan atas pengampunan, memiliki hati yang murni seperti Habel mempersembahkan persembahannya dan diterima oleh Tuhan, itu karena hatinya bersih. Hati harus murni. Jangan sampai kita berdoa tapi kita tidak suka sama pendeta kita. Kita berdoa tapi tidak suka sama teman segereja. Pergi misa tapi tidak suka sama pastor atau teman satu gereja. Atau lagi benci mantan, benci suami, benci istri, benci anak, benci tetangga, rekan kerja di kantor, karena dia sudah sakiti kita, ambil bagian kita, menipu kita, ngomong di belakang, ngomongin nama lu di belakang, lu kecewa sakit hati mau serang. Belajarlah untuk kuasa diri dan tenang seperti Bapa. Jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau ada masalah yang sebenarnya tidak perlu diperbesar, jangan direspon. Kembali lagi renungkan ayat ini. Jikalau kau mengasihi aku, maka balaslah kejahatan dan kebaikan. Saya pernah mendengar kasus orang menikam orang lain karena ayahnya dimaki. Itu karena apa? Dia tidak punya kasih terhadap Bapa, Tuhan Yesus pencipta kita. Bapa kita bukan pencipta lagi, dia dimaki, dia disalibkan. Lu balas bagaimana? Ini hanya dimaki saja, lu bisa bunuh. Apalagi kalau sampai seperti posisi bunda kita, Bunda Maria, dia melihat pencipta dan sebagai anaknya, dia pencipta, Bapa kita pencipta, dan sebagai Bapa kita Yesus Kristus Tuhan sebagai anaknya di depan bunda, disiksa, dicambuk sampai berdarah, daging tercabik. Apakah kebencian itu muncul? Tidak. Sakit. Cinta yang lebih besar. Makanya Bapa bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pencipta bisa berkata, bilang demikian, aku mengasihi mereka.
sekalipun mereka menyalibkan aku yang aku ciptakan, yang aku mengampuni mereka yang aku ciptakan. Bayangkan, itu cinta yang bagaimana? Ciptaan menyalibkan pencipta, tapi dia tetap cinta. Sanggupkah kau mengasihi orang yang sudah merusakkan diri, menghancurkan hidup? Makanya kembali, jangan sampai terhanyut dengan dunia ini. Pagi sampai malam buka Facebook, scroll status orang, baca, bagikan, nonton YouTube. Setelah itu pagi siang malam baca lagi komentar status orang lain, maki, hancur, menjelekkan aib orang, mengumbar aib orang. Akhirnya tidak ada cinta lagi yang kau mau bagikan pada banyak orang, memberkati banyak orang. Lihat orang susah di situ hanya bisa bilang ya percaya saja Tuhan Yesus memberkati, tidak bisa tolong. Karena apa? Sudah tidak peka. Karena kepekaan untuk mengasihi berupa tindakan itu nggak ada lagi. Karena di kamar mana mungkin kau berdoa, tengah malam itu berdoa atau teleponan, tengah malam kau berdoa atau mete tidak jelas. Sedangkan Bapa mengajarkan kita berdoa malam hari, pagi-pagi benar dia bangun dan berdoa, tapi kita tidak berdoa. Saya mau bilang sama teman-teman semua, kasihilah Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Buktikan wujud cinta kita. Kalau orang mengasihi pacar kasih bunga, kalau kau mengasihi Tuhan kasih apa? Kalau mengasihi istri kasih kado, mengasihi pacar nikahi dia, memberikan dia cinta terbaik, itu cinta. Bahkan terlalu amat menjaga perasaan kekasih pada awal jatuh cinta. Tapi apakah cinta itu bisa pudar dalam seiringnya waktu? Bisa. Kalau dia tidak memupuk cinta, merenungkan pengorbanan dari orang yang dia cintai. Jadi semakin kau mengingat pengorbanan dari orang yang kau cintai, kau pasti akan makin mengasihi dan mencintai dia dan melupakan kesalahannya. Tapi bagaimana dan Bapa pencipta kita tidak pernah buat salah sama kita, tapi dilupakan sepanjang hari. Hanya ingat pas apa? Pas mau mati, sakit sekarang. Tuhan Yesus tolong saya, ampuni saya, tolong saya berjanji tapi lupa habis itu janji semua. Saya bilang sama teman-teman semua, kasihilah Bapa kita, teroposlah dirimu, melesat menembus batas yang ada di dirimu. Jangan mau dikalahkan oleh daging. Daging bilang tidak mau berdoa, Tuhan, saya sudah capek malam ini, saya tidak berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya, dan besok saya akan bangun pagi baru saya berdoa. Besok bangun pagi langsung pegang handphone, bikin apa itu handphone yang cari bukan Bapa. Ada orang kalau terlalu cinta sama kekasihnya, pagi-pagi benar sudah bangun rindu pacarnya yang lagi dia cintai atau kekasihnya, tapi lambat laun setelah menikah cinta itu pudar. Itu yang dinamakan cinta pertama kali sudah hilang, cinta mula-mulanya sudah hilang dalam Wahyu, kitab Wahyu. Jadi saya harap, saya percaya, dan saya berharap pada teman-teman semua, tapi sekaligus saya percaya teman-teman semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku akan berjuang bersama-sama menerobos diri sendiri, sehingga di rumah ada sukacita dan damai sejahtera antara ayah dan ibu, anak dengan anak, anak dan orang tua. Jangan sampai kamu sebagai anak sudah tidak cinta Tuhan, akibatnya dengan orang tua pun kau tidak suka. Orang kalau tidak cinta Tuhan, dengan anak pun dia gak suka, dia benci. Orang kalau gak cinta sama Tuhan, tiap malam dia gak berdoa, dia akan benci suaminya sampai mati, benci istri sampai mati, benci saudara kandung sampai mati, benci tetangga, benci banyak orang. Dia simpan dan dia bangga akan hal itu. Itulah yang kebodohan, keangkuhan yang dia bangun dan menghancurkan dirinya sendiri, yang membuat dia tidak pernah bisa mendapatkan cinta yang begitu indah di dalam Tuhan. Padahal Tuhan Yesus terlalu amat baik dan romantis. Oh, betapa indahnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan.
saudara-saudaraku, saya percaya hari ini juga teman-teman jika percaya seperti apa yang aku katakan, seperti firman katakan, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Bapa ada banyak di dalam Alkitab. Silakan baca dan merenungkan sabdanya siang dan malam. Kasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktumu. Kita tidak tahu kapan kita pulang kembali ke surga. Pastikan ke surga, bukan ke neraka. Itu pesan saya buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saudara-saudara dan adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus sangat rindu kamu. Dia rindu dicintai. Jangan buat pencipta kita mencintai bertepuk sebelah tangan. Ciptaannya tidak respon sama sekali. Tapi yang kau respon itu orang-orang yang inbox kau. Yang kau respon itu dunia ini. Dunia ini berikan kau uang sampai lupa Tuhan. Dunia ini berikan kau berkat sampai lupa Tuhan. Dunia ini memberikan kamu istri, memberikan kamu suami, memberikan kamu anak sampai lupa Tuhan. Dunia ini memberikan kamu kelihatannya itu pelayanan, tapi sebenarnya mematikan hubungan pribadi kamu sama Tuhan jika kamu tidak peka. Ada banyak hal yang iblis juga berikan, tapi sebenarnya kau mengira itu dari Tuhan atau dari Tuhan. Bisa jadi kutuk, berkat dari Tuhan bisa jadi kutuk kalau kau meresponnya menjadi kutuk, yaitu kamu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tapi sebenarnya terbalik, bukan seperti untuk Tuhan, tapi sebenarnya kelihatannya untuk Tuhan, artinya untuk setan. Semakin sibuk sepanjang hari sampai tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya melihat ada banyak orang, saya lihat dan saya pernah mengalami memimpin orang, mendoakan orang sembuh, tapi saya nggak berdoa, saya takut sama ayat itu. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku melakukan pekerjaan yang membuat mujizat demi nama Ku masuk kerajaan Bapakku, tapi yang melakukan kehendak Bapakku akan masuk kerajaan Bapakku. Itu artinya apa? Kelihatannya kita melayani Tuhan, padat sekali aktivitas rohani kita, tapi sebenarnya kita tidak mengasihi Bapa. Kita lagi menipu Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Jadi hati kita itu penuh dengan kebusukan. Sekali lagi di akhir ini saya katakan jangan ada kebusukan. Dan saya berdoa buat teman-teman semua dan saudara-saudara semua, supaya mari kita berubah, melepaskan semua yang tidak betul dalam hidup kita. Jika hidupmu sebagai laki-laki terlalu kurang ajar dan keras, itu bukan dari Tuhan tapi setan. Sudah jelas dari setan, jadi jangan bangga dengan hal itu. Jika suka main perempuan, jika suka mabuk, rokoknya jalan lancar, menajiskan diri, mari kita berubah. Persetan, orang bilang persetan, jangan baparte dengan setan, jangan bakawan dengan setan. Saya bilang biarkan semua itu berlalu. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Hari ini saya percaya saya akan menjadi anak yang baru. Sebut nama teman semua satu persatu secara pribadi. Aku menjadi aku yang baru. Jika aku Anton, jika aku Matius, jika aku Lukas, jika aku Yohanes, jika aku Andi, jika aku Ina, siapapun aku, Tuhan, hari ini aku menjadi baru karena Engkau. Tidak ada lagi mantra, sihir, kutuk, tenung dalam hidupku. Semua ikatan dalam hidupku, belenggu dosa dalam hidupku, ikatan nenek moyang dalam diriku, semua terlepas sempurna oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Dan aku percaya aku menjadi baru dan aku mengasihi orang-orang di sekelilingku yang pernah aku benci. Aku akan mendoakan mereka satu persatu dan menyebut nama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Salam terobos melesat menembus batas. Shalom.